Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah Kewirausahaan Islami tentang penetapan desa wirausaha dan strategi pengembangannya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Joko Untoro tahun 2010, kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Yang kedua, menurut Ronald Meliker tahun 2011, mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai atau harga. Adapun pengertian wirausahawan adalah orang yang menjalankan wirausaha. Yang kedua itu pengertian kewirausahaan menurut beberapa entrepreneur ahli ya. Yang pertama dari Geoffrey G. Meredith tahun 1996. Dia mengemukakan bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan kesuksesan. Yang kedua, pengertian entrepreneur menurut Drucker. Menurut Drucker tahun 1996, dia mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Nah, yang ketiga itu kita akan membahas tentang pengertian desa wirausaha. Penataan ekonomi pedesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk menciptakan suatu desa kewirausahaan itu memerlukan dua pendekatan. Yang pertama, mengenai kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi itu untuk desa wirausaha itu sekiranya kira-kira dalam masyarakat desanya itu menghasilkan sesuatu yang berguna atau menghasilkan sesuatu yang bisa untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta kita sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan atau yang tidak diinginkan. Yang kedua, pendekatan yang kedua adalah political will dan kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang disusun. Jadi sebelum adanya desa wirausaha atau sebelum kita melakukan suatu produksi di dalam suatu desa itu kita juga harus bekerja sama atau berkontribusi dengan pihak-pihak desa agar terjalin kerjasama yang baik antara warga desa dan pihak desanya. Yang kedua, kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian itu ada dua. Yang pertama dari Dex Research dan Field Research. Metode Dex Research dilakukan untuk melakukan studi literatur dan mengumpulkan data sekunder. Jadi itu metode Dex Research itu isinya tentang data-data yang perlu dibutuhkan untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah wirausaha dalam desa yang melibatkan antara pihak desa dan warga desa itu sendiri.
Yang kedua, studi literatur dilakukan untuk menelaah konsep-konsep desa wirausaha. Jadi itu kita juga selain itu kita juga harus menentukan konsep apa saja yang akan dibuat untuk menjalankan atau melakukan suatu wirausaha di desa. Untuk data sekunder ada 2 teknik yang digunakan, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat. Penentuan desa wirausaha juga harus sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Yang ketiga, pengembangan metode penetapan desa wirausaha. Strategi pengembangan desa wirausaha yang pertama itu peningkatan kualitas sumber daya pengrajin. Jadi misalnya di suatu desa, kira-kira di desa tersebut itu mayoritasnya terdapat apa? Kayak misalnya di sini, di desa saya ini mayoritasnya tuh banyaknya sawah. Jadi kira-kira kita harus bisa mengolah sawah itu atau mengolah lahan di sini untuk melakukan cocok tanam. Nah, hasil cocok tanamnya kan bisa dijual ke masyarakat yang lain atau kita jual ke pasar terdekat. Yang kedua, peningkatan kualitas alat produksi berkaitan dengan strategi pertama. Jadi itu kualitasnya juga harus bagus agar produk yang kita jual itu laku di pasaran gitu. Serta orang-orang atau pembeli juga bakal tertarik untuk mengulang orderannya ke kita gitu. Alat yang digunakan juga sebisa mungkin untuk praktis dan mudah untuk digunakan agar untuk memudahkan pekerjaan dan tidak membuang-buang waktu. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan usaha. Para pengrajin pengolah masih bekerja sendiri-sendiri, tidak berkelompok maupun berkoperasi. Mereka masih memasarkan sendiri. Strategi sendiri dengan akses yang terbatas dan tidak memiliki akses kepada sumber permodalan. Nah, jadi masalah yang biasanya kalau daerah pedesaan itu kan hanya memproduksi sendiri-sendiri dan menjual sendiri, serta akses untuk menjualnya juga kan terbatas. Jadi mereka juga penjualannya nggak maksimal. Nah, maka strategi yang dilakukannya itu dengan mengembangkan kelembagaan usaha. Nah, kelembagaan pengembangan usaha itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah koperasi. Nah, peran koperasi di sini itu menjadikan tempat mereka untuk menabung dan memperoleh permodalan. Jadi sebisa mungkin setiap desa itu harus memiliki koperasi untuk memenuhi atau untuk menunjang ke para pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya. Terus selain untuk meminjam dan menabung, koperasi juga memiliki peran untuk membantu memasarkan produk yang dihasilkan oleh pengrajin kepada beberapa objek wisata terdekat dan bekerja sama dengan outlet yang menjual produk kerajinan. Nah, jadi peran koperasinya juga selain itu dia juga membantu memasarkan produk dari pengrajin yang ada di desa mereka dengan tujuan agar produk yang dijual itu cepat laku dan bisa meningkatkan keuntungan juga buat mereka. Yang kedua adalah badan usaha milik desa. Nah, jadi pemerintah juga mendorong badan usaha milik desa ini untuk membantu para pelaku usaha di desa. Jadi program ini merupakan program pemerintah yang berperan dalam memasarkan produk dari pengrajin dan membantu akses permodalan. Nah, jadi peran koperasi dan BUMDes ini sangat penting karena mereka juga membantu permodalan serta membantu memasarkan produk yang dijual oleh pengrajin. Yang keempat, peningkatan kapasitas aparatur desa, program pengembangan desa
wirausaha juga sangat tergantung pada kapasitas aparatur. Jadi, untuk upaya sosialisasi tentang program ini dan peningkatan kapasitas aparatur negara sehingga mampu menjadi mitra pemerintah daerah dan mensukseskan program desa wirausaha. Yang kelima, pengembangan promosi desa wirausaha sebagai desa wisata. Jadi, kita juga selain mempromosikan produk yang dibuat oleh desa atau wirausaha desa, kita juga harus menjadikan desa wirausaha itu sebagai desa wisata. Jadi agar para pengunjungnya itu bisa datang ke tempat tersebut dan melihat sendiri proses-proses yang terjadi pada produk yang mereka buat. Nah, barangkali mereka juga akan tertarik dan mengambil atau menjadi investor bagi para pengrajin, sehingga pengrajin dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan adanya investor. Tuh. Yang keenam, peningkatan kualitas infrastruktur program pengembangan desa wirausaha. Jadi peningkatan kualitas infrastruktur akan berhasil apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, terutama jalan. Nah, jalan kalau menurut saya itu penting karena jalan adalah sebuah akses yang sangat berharga karena jalan merupakan suatu penghubung antara tempat yang satu dan tempat yang lain. Jadi kalau apabila jalannya bagus, maka distribusinya juga lancar. Nah, kalau misalnya jalanannya jelek juga kan akan menghambat juga bagi para pelaku usaha karena mereka harus kesusahan karena aksesnya susah. Yang keenam, peningkatan kualitas. Sudah. Yang ketujuh, penyiapan masyarakat. Nah, program pengembangan desa wirausaha perlu didukung oleh kesiapan masyarakat, terutama sikap dan mental masyarakat yang senang dengan kegiatan wirausaha. Terus yang berikutnya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam suatu desa wirausaha adalah memiliki jumlah pengrajin, kemudian sumber bahan baku yang diperoleh menghasilkan nilai tambah, kemudian produk pengolahannya juga dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai tinggi. Nah, dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon untuk tanyakan langsung kepada saya apabila masih ada yang belum dipahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.